Thank you untuk Calvin yang telah memimpin puji-pujian di awal. Saudara-saudara, sekali lagi saya ingin menyapa ya, khususnya yang baru bergabung. Selamat sore ya, dan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saudara-saudara, kita masih ada di dalam rangkaian khotbah tentang perjumpaan Yesus dengan orang-orang yang ada di dalam kitab Injil. Ya, kita sudah belajar beberapa perjumpaan ya dengan orang-orang yang berbeda, dan sore hari ini kita akan menyambung perjumpaan Yesus dengan satu tokoh yang saya yakin tidak asing bagi kita. Ya, tentu saudara pernah mendengar namanya ya, yaitu Zakheus. Ya, perjumpaan Yesus dengan siapa? Dengan Zakheus, ya, perjumpaan Yesus dengan Zakheus. Saudara-saudara, mari sama-sama kita akan membuka Alkitab kita ya dari Injil Lukas pasal yang ke-19. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing karena saya tidak menayangkan teks lengkapnya di slide. Injil Lukas pasal 19 ya, Injil Lukas pasal 19. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai nanti yang ke-10 ya. Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kalau saudara kita sudah membuka Alkitab kita masing-masing, maka saya mengundang kita untuk kembali berdoa ya. Mari sama-sama kita berdoa lagi. Ketika kami mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan Yesus, melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu, maka kiranya kuasa Roh Kudus mengubah pikiran dan perasaan kami untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, sehingga hidup kami hanya memuliakan Allah Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan bacakan ya dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10 ya. Ini cerita Yesus bertemu dengan Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi Zakheus tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara garis bawahi kata harus, nanti saya akan kembali ke situ. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, mengeluh, menggerutu, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, maka aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10 kita baca sama-sama. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, kita baca satu kali lagi, tetapi kita ubah kata yang hilang dengan nama kita masing-masing. Ya, yuk kita baca, kita buka, kita keluarkan suara kita di tempat kita masing-masing. Ya, ayat ke-10, 3, 2, 1. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan, sebut nama sendiri, Jimmy Setiawan. Ya, saudara tetap buka Alkitabmu ya, karena khotbah kita akan berdasarkan kisah yang ada di dalam Lukas pasal 19 ini. Saudara-saudara, ketika saya sekolah minggu ya, ketika saya masih kecil ya, masih bersekolah minggu, ada beberapa cerita yang menjadi favorit saya ya, cerita dari Alkitab. Tentu saja salah satu ceritanya adalah Yunus yang ditelan oleh ikan besar ya, seperti yang diceritakan dalam Perjanjian Lama ya. Itu salah satu cerita yang sangat saya sukai karena menghidupkan imajinasi saya ya, seperti film fantasi begitu ya. Yunus ditelan oleh ikan raksasa ya, dan dia masih sempat hidup di dalam perut ikan itu dan dimuntahkan kembali ya. Dan selain Yunus, saudara-saudara, cerita yang saya gemari ketika saya bersekolah minggu itu adalah cerita ini ya, cerita perjumpaan Yesus dengan
Zakheus, ya. Mengapa saya suka, Saudara? Ya, karena saya membayangkan sosok Zakheus itu mengundang rasa geli, ya, rasa abu geli dalam artian lucu begitu ya. Kenapa? Karena firman Tuhan menggambarkan dia pendek badannya ya, dia kerdil begitu ya, dia cebol begitu kalau istilahnya begitu ya. Jadi saya membayangkan figurnya saja sudah mengundang rasa geli dalam diri kita, dalam diri saya, geli dalam arti lucu begitu ya, bukan geli dalam arti jijik, bukan ya. Nah, juga selain itu saya suka dengan cerita ini karena cerita ini secara alur sederhana ya, mudah dimengerti kok, mudah dimengerti, dan ada adegan yang cukup dramatis ketika Zakheus itu memanjat pohon ya demi melihat Yesus, ya demi melihat Yesus. Jadi saudara-saudara, ini adalah satu kisah yang saya saya sukai gitu sejak saya di sekolah minggu. Dan saya rasa bukan hanya saya ya, tetapi murid-murid sekolah minggu yang lain juga menyukai cerita ini. Ya, buktinya apa? Karena kalau saudara melihat di internet, di YouTube ya, maka saudara akan menemukan ada 2 lagu sekolah minggu yang menceritakan tentang Zakheus ini. Jadi saudara tidak tanggung-tanggung ya, ada 2 loh, ada 2 lagu yang berbeda ya, versi yang berbeda, tetapi sama-sama lagu sekolah minggu ini ya, sama-sama bercerita tentang Zakheus ya. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di balik kesederhanaan cerita ini ya, ketika saya beranjak dewasa dan ketika saya merenungkan, saya membacanya lagi, maka saya menemukan bahwa ada pelajaran rohani yang indah, ya, ada pelajaran rohani yang penting untuk kita sama-sama ketahui sebagai orang Kristen, ya. Nah, pelajaran rohani tentang apakah itu, ya? Yaitu tentang keselamatan dan pertobatan. Ya, keselamatan dan pertobatan. Karena bagaimana kita membaca dalam cerita ini, berulang-ulang kata keselamatan itu dicantumkan di situ. Dan kita juga melihat bagaimana perubahan drastis seorang Zakheus ya, yang sederhananya dia mengalami pertobatan, begitu. Ya. Jadi saudara-saudaraku, inilah yang akan sama-sama kita coba dalami ya melalui khotbah kita. Tetapi sebelum sampai ke sana ya, mari saya undang kita untuk mengenal lebih jauh, lebih dekat dengan sosok bernama Zakheus ini. Ya, siapa sebetulnya Zakheus? Nah, saudara-saudara, siapa Zakheus, saudara-saudara? Ya, nah, saudara, kalau kita membaca di dalam ayat yang kedua, ya, di ayat yang kedua, di awal cerita, ya, di situ sudah dikatakan bahwa Zakheus ini adalah seorang pemungut cukai, ya, seorang kepala pemungut cukai. Nah, saudara, pemungut cukai kita tentu tahu, ya, ini adalah tidak lain tidak bukan adalah petugas pajak, begitu, ya. Jadi orang-orang yang bertugas untuk menagih pajak, ya, pajak kepada masyarakat. Nah, saudara, tetapi Zakheus bukan sembarang petugas, ya, dia bukan hanya petugas rendahan begitu, tetapi dia memiliki jabatan yang tinggi, ya, dia adalah seorang kepala pemungut cukai, ya. Nah, saudara, jadi begini, kalau pada zaman itu ya, zaman Tuhan Yesus, di seluruh wilayah Israel itu hanya ada 3 kantor pajak Romawi, ya, 3 kantor pusat pajak ya, kantor pusat pajak ya. Itu hanya ada di Kapernaum, ada di Kaisaria, dan satu lagi di Yeriko. Ya. Dan siapa yang memimpin kantor pusat pajak di Yeriko? Nah, Zakheus. Ya, Zakheus. Jadi saudara, dia seorang pejabat. Ya, dia seorang pejabat. Ya, dia bukan petugas biasa. Ya, tapi dia adalah seorang pejabat eselon 1. Nah, itu. Ya. Nah, tetapi kita juga jangan lupa, saudaraku, bahwa kantor pusat pajak ini adalah miliknya kerajaan Romawi, ya. Dan kita juga tahu bahwa kerajaan Romawi itu pada saat itu, pada zaman itu adalah penjajah. Ya, jadi seluruh bangsa Israel itu sedang berada di bawah penjajahan bangsa Romawi, penjajahan kerajaan Romawi. Nah, itu sebabnya saudara, kita bisa menyimpulkan juga bahwa siapapun yang bekerja bagi kepentingan kerajaan Romawi, mereka itu sebetulnya pengkhianat di mata bangsa Yahudi. Ya, kayak zaman dulu itu kalau orang Indonesia kerja buat kepentingan Belanda, maka orang Indonesia itu akan dipandang sebagai pengkhianat. Ya, karena bekerja bagi penjajah. Nah, itu yang dilakukan oleh Zakheus. Ya, Zakheus itu dia pengkhianat, saudara, di mata orang-orang Yahudi, ya, orang-orang sebangsanya.
Ya. Nah, saudara-saudara, kemudian hal ketiga yang saya mau juga kita tahu tentang Zakheus adalah Zakheus ini orang kaya ya. Tadi di ayat 2 juga sudah disebutkan, dia adalah orang kaya. Ya, jadi dia banyak duitnya, banyak hartanya. Nah, saudara, dia itu memperkaya diri melalui pemerasan dan pencatutan. Tahu dari mana? Dari pengakuan dia sendiri di ayat 8. Ya, karena dia di situ mengatakan bahwa bagi orang-orang yang saya pernah peras, ya itu kan, saya akan kembalikan 4 kali lipat begitu. Jadi dia mengakui bahwa memang dia memperoleh kekayaannya itu dengan cara yang yang keliru begitu, cara yang jahat ya. Dia melakukan pemerasan ya. Jadi begini saudara-saudara, pemerintah Romawi itu tidak mau peduli sepanjang jumlah pajak yang memang sudah ditentukan itu mengalir masuk ke kantong mereka. Ya, jadi selama kewajiban orang Yahudi itu terpenuhi, maka pemerintah Romawi itu tutup mata. Ya, tutup mata dalam arti begini, ya. Jadi si Zakheus ini menagih lebih daripada yang diharuskan begitu. Ya, misalnya pajaknya itu seharusnya 1 juta begitu ya. Tapi Zakheus malah menagihnya 1,1. Ya, dan Zakheus punya otoritas untuk menagih itu, ya. Dan orang Yahudi harus membayarnya. Orang Yahudi nggak bisa protes, dan pemerintah Romawi tutup mata, tidak mau peduli, ya, selama ya pajaknya mereka terima, ya. Jadi Zakheus mengambil 100.000-nya untuk masuk ke kantong sendiri. Nah, maka tidak heran dia menjadi orang yang kaya, saudara-saudara. Jadi bayangkan itu, ya, berapa banyak orang yang diperas sama dia, berapa orang yang dicatut sama dia, ya. Nah, saudara-saudara, maka dengan demikian kita bisa menyimpulkan sekarang, ya, saudara, dia seorang pejabat, dia seorang pengkhianat, ya, dan dia menyalahgunakan jabatannya itu untuk memperkaya diri sendiri, ya, melalui cara-cara yang menyengsarakan bangsanya sendiri. Dia adalah seorang penjahat di mata bangsa Yahudi, ya. Itu sebabnya kesimpulannya gampang banget. Dia adalah orang yang sangat dibenci oleh bangsanya sendiri, ya, setidaknya oleh warga kota Yeriko, ya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, sebetulnya tidak perlu kita lakukan survei, ya, apakah warga Yeriko benci nggak sama Zakheus. Sebetulnya dari cerita ini kita bisa meraba begitu ya. Coba deh kita lihat ke cerita ini ya. Saya mau ajak kita melihat ada 2 petunjuk nih, ya. Yang satu implisit, yang satu eksplisit. 2 petunjuk. Kita lihat petunjuk pertama ada di ayat yang ketiga. Coba kita tengok sedikit, ya. Saudara-saudara, kita lihat di ayat yang ketiga ya, di situ kan diceritain bahwa orang banyak udah ngumpul nih, ya, udah ngumpul di sepanjang jalan Yeriko itu, kota Yeriko, karena orang banyak juga mereka pengen ketemu sama Tuhan Yesus, ya, yang akan melewati kota itu, ya. Lalu Zakheus juga pengen ketemu Yesus, ya, pengen tahu siapa nih sosok Yesus yang sering dibicarakan ini, gitu kan. Tetapi ya mungkin karena Zakheus telat datang ke tempat itu, jadi Zakheus bisanya berdiri di belakang orang banyak. Persoalannya, dia kan pendek, betul nggak? Kata Alkitab dia pendek, saudara, dibandingkan rata-rata tinggi orang Yahudi pada zaman itu, ya. Jadi dia nggak bisa lihat Tuhan Yesus karena ketutupan sama orang banyak gitu. Nah, saya mau tanya begini, saudara. Coba bayangkan ya, bayangkan begini. Kalau saudara jadi orang yang saat itu berdiri ya, dan di belakang saudara ada Zakheus, yang tinggi badannya itu hanya sedada saudara. Kira-kira saudara kalau tahu ada orang seperti Zakheus di belakang, pengen ngelihat juga nih Tuhan Yesus, saudara akan lakukan apa? Saya yakin saudara akan mempersilahkan dia berdiri di depan kita, betul nggak? Kenapa? Karena kalau dia berdiri di depan kita nggak akan menghalangi kita, betul nggak sih? Dia kan lebih pendek dari kita, betul nggak saudara? Jadi kita nggak akan masalah, kamu di depan deh, kasihan kamu nggak kelihatan, sini di depan saya aja, nggak apa-apa gitu ya. Dia kan pendek. Kita tetap bisa melihat Tuhan Yesus, dia juga akhirnya bisa melihat Tuhan Yesus begitu. Nah, tetapi mengapa orang banyak tidak ada yang memberikan mengajak Zakheus untuk berdiri di depan? Nah, penjelasannya yang masuk akal adalah karena orang banyak benci sama dia, betul nggak? Betul nggak, saudara? Ya kan? Saya bisa membayangkan nih orang banyak berkata satu dengan yang lain ya, ada si Zakheus di belakang tuh, biarin aja dia nggak kelihatan, biarin aja. Ya, jadi orang banyak tuh udah enak sama si Zakheus tuh. Jadi mereka sengaja gitu nggak mau kasih Zakheus ke depan gitu.
Itu sebabnya Zakheus mencari sebuah pohon yang tinggi dan akhirnya dia memanjat pohon itu demi supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus. Itu petunjuk pertama ya, yang implisit ya, yang menunjukkan orang banyak benci sama Zakheus. Petunjuk kedua yang lebih eksplisit itu ada di ayat ke-7. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia mau berkunjung ke rumah Zakheus, maka apa reaksi orang banyak? Saudara coba lihat. Orang-orang banyak tidak suka. Ya, orang-orang banyak tidak suka dengan keputusan Tuhan Yesus masuk ke rumah Zakheus. Mengapa? Karena di mata orang banyak Zakheus ini orang yang sangat berdosa. Najis, sampah masyarakat. Dia penjahat, dia pengkhianat. Ya. Jadi di kepala banyak orang saat itu rasanya tidak pantas seorang rabi terhormat seperti Yesus Kristus masuk dan bergaul dengan orang kotor seperti Zakheus. Nah, kira-kira begitu. Ya, jadi sekali lagi ini kesimpulan kita, Zakheus adalah orang yang sangat dibenci oleh bangsanya. Saudara, kenapa saya panjang lebar perlu menjelaskan ini? Karena ini akan menjadi latar belakang nanti di bagian berikutnya khotbah saya, saudara akan semakin mengerti betapa luar biasanya perlakuan Yesus kepada Zakheus. Ya. Oke, nah sekarang kita segera masuk di dalam pelajaran utama dari khotbah kita. Ya, kita akan coba melihat, merenungkan tentang keselamatan dan pertobatan. Ya, mungkin ada poin-poin yang kita dengarkan sebetulnya kita sudah tahu, tetapi biarlah ini menjadi pengingat buat kita. Biarlah ini menjadi satu pendalaman bagi kita, ya, tentang keselamatan dan pertobatan. Ada 4 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, saudara-saudara, sesungguhnya keselamatan itu adalah semata-mata karunia Allah kepada manusia. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, keselamatan itu semata-mata, garis bawahi kata semata-mata, ini penting. Semata-mata karunia Allah kepada manusia. Karena kalau kita lihat di dalam agama-agama lain, ya, mereka juga mungkin mengajarkan Allah yang memberikan keselamatan. Ya, tetapi Allah yang memberikan keselamatan itu bergantung pada usaha manusia. Jadi kalau manusianya mencapai kesalehan sedemikian rupa, baru Tuhan mau memberikan keselamatan. Nah, ini bedanya dengan iman Kristen. Kalau iman Kristen itu tidak bergantung pada usaha manusia. Ya, Tuhan memberikan keselamatan itu anugerah semata-mata, ya, mencurahkannya semata-mata buat kita, bukan karena kebaikan kita. Nah, coba kita lihat di dalam cerita ini. Ya, saudara, yang menarik begini, kalau saudara mundur satu pasal, yaitu di dalam Lukas pasal 18, maka saudara kita bisa melihat di situ ada pertemuan Yesus dengan seorang kaya, yang tidak disebutkan siapa namanya. Tetapi yang menarik kalau kita membandingkan antara orang kaya di dalam pasal 18 dengan Zakheus di pasal 19, maka kita menemukan ada satu paralel yang menarik. Ada persamaan dari Zakheus dan orang ini. Persamaannya adalah mereka sama-sama pemimpin di masyarakat. Sama-sama punya jabatan, sama-sama ya katakanlah disegani, ya, walaupun Zakheus dibenci sebetulnya, ya, tetapi disegani dalam arti karena punya jabatan, punya kekuasaan, ya. Lalu persamaannya lagi adalah sama-sama kaya. Ya, kita sudah tahu tadi Zakheus adalah orang yang kaya raya dan ya di pasal 18 itu juga adalah orang yang kaya raya. Tetapi apa perbedaannya, saudara-saudara? Perbedaannya adalah orang kaya di dalam pasal 18, ya, dia tidak mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Sedangkan Zakheus mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Yang menarik lagi, saya tambahkan begini. Saudara tahu nggak, orang kaya di pasal 18, dia menaati hukum Taurat dari masa mudanya. Jadi dia orang yang saleh di mata manusia, di mata hukum atau agama Yahudi. Ya, dia orang yang rajin perpuluhan. Dia orang yang rajin sembahyang ke bait suci, ya, mungkin saja begitu ya. Dia orang yang rajin baca kitab-kitab Taurat. Ya. Dia orang yang saleh, beda banget sama Zakheus, langit sama bumi. Zakheus mah penjahat, bandit dia kalau Zakheus tuh. Bajingan kalau Zakheus, ya. Tapi lihat siapa yang diselamatkan. Zakheus. Bukan si orang kaya yang saleh itu. Dari sini kita sudah bisa langsung menyimpulkan bahwa betul keselamatan itu nggak bergantung pada usaha kita.
Sesungguhnya nggak ada perbuatan baik yang bisa membuat kita menyelamatkan diri sendiri. Nggak ada moralitas, nggak ada kesalehan, nggak ada amal yang kita bisa lakukan sepanjang hidup kita yang pada akhirnya itu akan membuat Tuhan menyelamatkan kita. Nggak bisa, nggak ada. Kita nggak bisa menyelamatkan diri sendiri dengan segala usaha dan cara kita. Keselamatan itu semata-mata anugerah Tuhan. Dan kalau saudara tambahkan, kalau kita mau tambahkan lagi, kalau saudara lihat di ayat yang kelima, coba lihat yuk ayat kelima. Apa kalimat Yesus kepada Zakeus pertama kali? Yesus bilang apa kepada Zakeus? Kalau saya bisa bahasa ulangkan, kira-kira begini bunyinya. Zakeus, aku mau menumpang ke rumahmu. Betul nggak? Zakeus, aku mau masuk ke rumahmu. Aku mau bertamu ke rumahmu. Saudara perhatikan. Yesus tidak berkata begini. Zakeus, kamu harus berjanji dulu bahwa kamu akan bertobat. Maka saya baru sudi untuk masuk ke rumahmu. Maka saya baru mau singgah dan makan bersama dengan kau. Enggak, saudara. Tuhan Yesus nggak ngomong begitu. Tuhan Yesus tidak mengajukan syarat. Tuhan Yesus cuma bilang, Zakeus, aku mau datang ke rumahmu. Zakeus, sekalipun kamu orang yang penuh dosa, kamu orang yang dibenci, aku tetap mau datang ke rumahmu. Karena keselamatan dariku itu semata-mata anugerah. Bukan bergantung pada kamu harus baik dulu atau enggak. Enggak, saudara. Wah, ini indah sekali. Saudara, mengapa hal ini harus perlu kita ulangi terus sepanjang hidup kita sebagai orang percaya? Supaya saudara tidak lupa untuk bersyukur. Amin? Apapun keadaanmu, setiap kita punya hal yang sama, bahwa kita punya keselamatan yang merupakan anugerah dari Tuhan. Amin? Artinya, setiap kita punya alasan yang kuat untuk tetap bersyukur setiap hari. Ya. Yang kedua, kita lihat. Pelajaran yang kedua adalah pertobatan itu bersumber dari perjumpaan kita dengan Sang Kasih. Siapa Sang Kasih itu? Yaitu tidak lain tidak bukan Tuhan Yesus Kristus. Saudara lihat, Zakeus bertobat, Zakeus mengalami perubahan yang radikal di dalam hidupnya, itu karena setelah dia berjumpa dengan Yesus. Dan bukan hanya berjumpa kepada pribadi Yesus, tapi dia mengalami itu, kasih Yesus yang luar biasa bagi dirinya. Saudara, mari kita simak lagi cerita ini ya. Kalau kita gali ini menarik sekali. Saudara, sebetulnya kalau kita membaca dari ayat yang pertama, saudara-saudara, ya itu di situ dikatakan bahwa Yesus itu sedang berjalan melintasi kota Yeriko. Jadi artinya sebetulnya kota Yeriko bukan tujuan dari Tuhan Yesus. Kalau saudara baca di dalam pasal-pasal sebelum dan berikutnya, sebetulnya tujuan Yesus itu Yerusalem. Itu tujuannya ya, itu destination-nya. Ya, target Yesus itu adalah mau ke Yerusalem. Yeriko itu hanya lewat. Ya. Tetapi saudara-saudara, cerita ini menarik ketika kita membaca terus. Ketika Yesus bertemu dengan Zakeus, Yesus sengaja berhenti, Yesus sengaja menunda agendanya. Ya, demi apa? Demi dia bisa menginap, demi dia bisa berkunjung, demi dia bisa melayani dan memulihkan seorang Zakeus. Wow. Yesus sengaja berhenti, sengaja tinggal di kota Yeriko demi memulihkan Zakeus. Lalu saudara, saya mau ngajak kita lihat lagi satu hal kecil, tampaknya kecil, tapi menurut saya ini indah kalau kita pikirkan lebih dalam. Ya, saudara-saudara, coba kita lihat ya. Saudara-saudara, ketika Yesus melihat Zakeus yang lagi nangkring di pohon ara, ya. Ya. Yesus menengadahkan kepalanya ke arah Zakeus. Kemudian apa? Kata firman Tuhan, Yesus memanggil namanya, nama Zakeus. Ya kan? Zakeus, turun yuk, gitu. Saudara, ini kelihatannya sederhana, tapi saudara begini. Saudara, kalau kita benci sama seseorang, kita pasti akan tidak memanggil orang itu dengan namanya.
Kalau kita benci dengan seseorang, kita biasanya akan menciptakan sebutan-sebutan yang sifatnya merendahkan atau mengejek orang itu. Betul nggak? Misalnya ya, kita nggak suka sama seseorang, kita bisa bilang, "Oh, si pesek tuh," gitu ya. Atau apa? Sebutan-sebutan apa? "Oh, si muka kuda tuh," misalnya gitu. Ya, atau si gigi tonggos tuh gitu ya. Misalnya ya. Saudara, kalau kita benci atau nggak suka sama seseorang ya, oh itu si pelakor tuh gitu kan. Ya kan? Kita kalau benci sama seseorang, kita nggak akan panggil namanya, betul nggak sih? Biasanya kita akan memakai sebutan-sebutan yang menghina orang itu. Dan saya bisa membayangkan bahwa orang-orang Yahudi di sana juga demikian. Karena mereka begitu benci sama Zakeus, mungkin mereka punya sebutan-sebutan untuk Zakeus. Weh, si setan pendek tuh, gitu ya. Weh, si pengkhianat tuh, weh, si antek-antek Romawi tuh, ya, si kacung Romawi, si babu Romawi tuh. Nah, kira-kira begitu. Dan sebutan-sebutan yang lain yang mengolok-olok Zakeus. Dan saya yakin Zakeus itu sudah kenyang menghadapi perlakuan ini dari bangsanya sendiri. Akan tetapi hari itu, Zakeus mendengar untuk pertama kalinya ada satu orang menyebut namanya dengan lembut dan penuh kasih, yaitu Yesus Kristus. Yesus tidak ikut-ikutan dengan orang banyak yang merendahkan Zakeus. Saya dapat membayangkan, saudara, hati Zakeus langsung tersentuh ketika Yesus memanggil namanya. Amin. Iya, saudara-saudara. Ya. Dan saudara-saudara, Yesus bukan hanya sekedar mau mampir ke rumah Zakeus, tapi Yesus mau makan bersama dengan Zakeus. Saudara, di dalam konteks orang Yahudi ya, ketika kita datang ke rumah seseorang, ketika kita mau makan dengan orang itu, artinya kita menghormati orang itu, artinya kita mau bersahabat dengan orang itu. Ya, kita tidak menolak, kita tidak merendahkan, kita tidak menganggap orang itu berbeda dari kita. Saudara, bagi orang Yahudi, tindakan makan bersama itu adalah satu ekspresi hospitality, ya, mengasihi, merangkul, dan itu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Seolah-olah melalui rangkaian yang Yesus lakukan kepada Zakeus, Yesus sepertinya ingin mengatakan begini, Zakeus, selama ini engkau dijauhi, selama ini engkau dibenci, selama ini engkau ditolak oleh orang-orang di sekitarmu, akan tetapi aku datang sengaja untuk mencari engkau. Bukan untuk menghukummu, namun aku mau menerimamu, aku mau mengasihimu, aku mau menghargai engkau. Tidak peduli siapa engkau, tidak peduli apa yang sudah engkau lakukan. Aku Yesus, aku mengasihimu. Itu sebabnya di ayat ke-10 Tuhan Yesus berkata, sebab anak manusia, yaitu diriku sendiri, Yesus Kristus, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, yang ketiga, pelajarannya apa? Saudara, dari kisah Zakeus kita bisa menyimpulkan juga bahwa pertobatan itu sesungguhnya adalah perubahan sikap hati kita. Pertobatan itu bukan sekedar perubahan apa yang kelihatan di luar. Walaupun itu penting, nanti saya akan masuk ke poin keempat. Ya, tetapi pertobatan yang sejati harus selalu berangkat dari perubahan sikap hati. Perubahan seperti apa? Yaitu perubahan dari mencintai berhala-berhala kehidupan, kita menjadi mencintai Tuhan. Saudara, rasanya saudara pasti setuju dengan saya. Kalau saya katakan bahwa sebelum Zakeus bertobat, apa yang paling dicintai oleh Zakeus? 4 huruf? Uang. Ya kan? Uang. Dia begitu mencintai uang, ya. Dia suka memperkaya dirinya sendiri, ya kan? Dan bahkan dia menghalalkan segala cara demi meraup uang sebanyak-banyaknya bagi dirinya. Ya, artinya apa? Dia menempatkan nilai uang lebih tinggi daripada nilai manusia. Kenapa? Karena dia nggak peduli orang-orang lain sengsara gara-gara dia. Yang penting gue dapat duit banyak, gitu kira-kira. Ya, uang menjadi berhala kehidupan Zakeus. Saya coba memahami, saya S1-nya psikologi ya, saudara ya. Sarjana saya sarjana psikologi. Jadi saya coba memahami Zakeus ini dari kacamata psikologi. Saya rasa saya bisa memaklumi. Kenapa? Karena begini ya, saudara jangan lupa ya, Zakeus ini kan orang pendek, orang yang kerdil, orang yang kuntet, orang yang cebol. Ya, rasanya zaman dulu sama zaman sekarang sama ya. Orang yang pendek itu biasanya dibully. Betul nggak sih? Suka dibully sama teman-temannya, ya kan?
Jadi saya membayangkan Zakheus itu dari TK, SD, SMP, SMA udah dibully sama teman-temannya. Harga diri Zakheus itu udah hancur dari sejak kecil, saudara-saudara. Itu sebabnya ketika dia dewasa, dia ingin mengembalikan harga dirinya itu. Dia ingin punya sesuatu yang orang lain bisa hormati dia. Orang lain tidak lagi mengejek dia. Nah, apa itu, saudara? Uang, harta. Ya, dia merasa, dia menganggap kalau dia jadi orang yang kaya, orang-orang lain akan segan. Orang-orang lain tidak akan mengejek dia lagi. Orang-orang lain tidak akan merendahkan dia lagi. Uang itu menjadi berhala dia, menjadi sumber keberhargaan dirinya. Ya, tetapi sekali lagi ketika Zakheus berjumpa dengan Yesus, Zakheus mengalami perubahan yang luar biasa dalam dirinya. Ya, dia berhenti mencintai uang. Dia tidak lagi menjadikan uang sebagai berhala, tetapi dia mencintai Yesus. Saudara, inilah pertobatan. Ya. Saudara, pertobatan itu bukan sekedar saudara dulu orang jahat, suka melakukan hal-hal jahat, jadi saudara sekarang tidak lagi melakukan hal jahat. Enggak, bukan cuma hanya lahiriah. Tapi pertobatan itu perubahan sikap hati. Karena bisa saja saudara kelihatannya baik-baik, saudara tidak pernah melakukan hal yang buruk, tetapi di dalam hatimu kau masih menyimpan berhala. Ya, saudara, saya mau sharing sedikit tentang diri saya. Salah satu berhala saya, saudara, yang paling saya harus, ini istilahnya seumur hidup saya harus waspadai. Karena saya mudah sekali jatuh dalam hal ini. Yaitu adalah sense of control. Ya. Saya itu paling merasa berharga kalau saya bisa mengendalikan segala sesuatu. Itu dari dulu, saudara. Ya, itu sebabnya nggak heran saya kalau di organisasi apapun saya selalu dapat posisi leader. Saya dulu di SMP saya jadi ketua OSIS. Saya waktu remaja di pengurus remaja saya jadi ketua pengurus remaja. Ya, saya waktu di gereja pernah jadi majelis pula, ya. Saya pernah jadi pemimpin paduan suara dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saudara, saya punya kebutuhan untuk merasa bisa memegang kendali, begitu. Setiap kali kalau saya merasa saya bisa pegang kendali, saya merasa berharga, saya merasa hebat. Nah, itu berhala saya, saudara-saudara. Nah, perhatikan ketika saya sudah jadi anak Tuhan, bukan berarti berhala itu otomatis lenyap. Berhala itu bisa saja masih ada di dalam diri saya. Ya, itu sebabnya ketika saya menikah dengan Desi, ya, seiring perjalanan waktu pernikahan kami, saya akhirnya merasa bahwa saya masih punya berhala itu. Ketika saya merancang sesuatu jalan-jalan gitu ya, lalu saya pergi sama dia tiba-tiba nggak sesuai dengan rencana saya bisa kesel gitu. Ya, misalnya saya udah rencanain ya, nanti hari pertama pergi kemana, lalu ketika udah sampai di sana, misalnya ya Desi bilang, gimana kalau hari ini kita nikmati hotelnya saja. Oh, saya bisa kesel tuh. Kalau dia mengatakan begitu, saya merasa nggak dihargai. Saya sudah merencanakan ini jauh-jauh hari, dan sebagainya, dan sebagainya. Kenapa? Setelah saya memeriksa diri, bukan salahnya Desi, salah saya. Karena saya punya berhala itu, rasa kendali. Jadi ketika saya merasa harus diubah, dan di luar kendali saya nggak bisa mengatur itu, ya, seolah-olah apa yang saya atur itu nggak ada artinya. Wah, itu sangat menusuk harga diri saya. Dan setelah sekian tahun menikah dengan Desi, saya baru akhirnya menyadari, justru Tuhan menempatkan seorang Desi itu untuk mengikis berhala saya itu. Karena Desi itu orangnya sangat on the spot, saudara-saudara ya. Sedangkan saya itu sangat well planned ya. Akhirnya saya seiring pernikahan kami, saya akhirnya belajar ya udahlah, nggak perlu segala sesuatu. Ya boleh kita rencanakan, tapi nggak perlu segala sesuatu itu harus sesuai yang kita pikirkan gitu ya. Dan kalau seolah-olah kalau itu nggak terjadi kita dunia langit runtuh, dunia kiamat ya, mood langsung berantakan sepanjang hari. Nah itu dulu saya begitu tuh. Tapi sekarang saya bersyukur saya banyak diubah oleh seorang Desi ya, istri saya yang Tuhan tempatkan bagi saya. Nah itulah berhala. Nah, kita juga mesti hati-hati apa berhala kita. Ya. Nah saudara-saudara, kembali kepada Zakheus. Zakheus mengalami perubahan luar biasa. Dia tidak lagi mencintai uang. Dari mana buktinya? Apa buktinya bahwa Zakheus sudah tidak lagi mencintai uang? Nah, disinilah saya masuk dalam poin yang terakhir, poin yang keempat. Saudara, walaupun tadi saya katakan pertobatan itu selalu dimulai dari dalam hati, tetapi ketahuilah bahwa pertobatan itu tidak berhenti hanya pada hati kita. Pertobatan yang sejati itu harus kelihatan juga.
Ya, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita harus bisa menyadari, bisa melihat itu, bisa merasakan itu bahwa kita memang sudah berubah. Ya, jadi ada apa dari dalam itu pasti keluar. Itu pertobatan yang sejati. Ya, selalu ada buah-buahnya yang bisa dilihat, bisa dirasakan oleh orang-orang lain, khususnya orang-orang yang dekat dengan kita. Zakheus, dari mana kita tahu Zakheus berhenti mencintai uang? Lihat ayat 8. Di situ dikatakan bahwa Zakheus akan menyerahkan setengah kekayaannya untuk menolong orang miskin. Keren nggak tuh? Coba saya mau tanya di sini, siapa di sini yang pernah menyerahkan setengah kekayaanmu untuk orang miskin? Saya yakin belum pernah ada Jemaat GKBJ Depok. Betul nggak? Pemimpinnya juga nggak ada, termasuk saya. Tapi Zakheus menyerahkan setengah loh. Bayangin setengah, men. Setengah itu banyak loh. Kalau duit dia 100 miliar, berarti dia keluarin 50 M buat orang miskin. 50 M, saudara. Dan ditambah dia mengatakan, bagi orang-orang yang saya peras, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Wow. Saudara tahu nggak, ini lebih daripada tuntutan hukum Taurat. Karena di dalam bilangan pasal 5 ayat 7, di situ dikatakan bahwa kalau kita memeras seseorang dan kita mau mengembalikan uangnya itu, ya kalau kita sudah bertobat, kita mau minta maaf sama dia, maka kita wajib mengembalikan uang yang pernah kita peras dari dia. Dan hukum Taurat mengatakan kita hanya mengembalikan ditambah 20%. Jadi kalau saya memeras Calvin 1 juta, maka ketika saya bertobat, saya minta maaf sama Calvin, saya harus kembaliin duitnya Calvin 1,2 juta. Ngerti ya? Itu tuntutan hukum Taurat. Jadi kalau saudara kembaliin, tambahin 20% itu sudah cukup. Tapi Zakheus mengembalikan berapa persen? 400%, 4 kali lipat, saudara-saudara. Wow. Sekali lagi ini menunjukkan apa? Kalau tidak lain tidak bukan, saudara. Zakheus udah nggak cinta uang lagi, betul nggak sih? Orang kalau cinta uang nggak bakal melakukan hal seperti ini. Orang kalau cinta uang, dia pasti akan pelit, bukan main. Orang kalau cinta uang pasti hitung-hitungan. Ya, nggak mungkin melakukan seperti yang Zakheus lakukan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah 4 pelajaran yang perlu kita sama-sama selalu ingat. Nah, saudara, saya akan tutup khotbah ini ya dengan satu kutipan dari tokoh reformator dari abad yang ke-15, 16, yaitu Martin Luther. Ya, Martin Luther pernah mengatakan begini. Jadi, Martin Luther itu dia memulai satu gerakan besar namanya gerakan reformasi gereja ya, dari Katolik menjadi Protestanisme. Dan ada satu peristiwa yang menjadi pemicunya yaitu ketika dia menempelkan 95 kalimat, 95 pernyataan dirinya kepada gereja Katolik, ya, yang dikenal dengan 95 dalil atau 95 tesis, ya. Dan saudara tahu, dalil pertama itu adalah ini. Martin Luther mengatakan seluruh kehidupan orang beriman di bumi adalah pertobatan. Jadi begini, saudara, ya, izinkan saya menutup ini 1 menit saja. Saudara tahu, pertobatan itu bukan hanya 1 kali seumur hidup. Bukan ketika dari agama lain saudara jadi agama Kristen, saudara bertobat hanya itu doang. Enggak. Ketika saudara dulu pezina, sekarang jadi orang baik, saudara bertobat sekali, enggak. Saudara Martin Luther bilang pertobatan itu terjadi setiap hari, seluruh hidup kita, sepanjang hidup kita sampai kita mengembuskan nafas terakhir. Sekali lagi, kalau kita balik kepada definisi pertobatan, pertobatan itu adalah ketika kita berhenti mencintai berhala kehidupan. Dan kita semua sama-sama tahu dan mengakui, kita pun masih mudah memegang berhala kehidupan, sekalipun kita sudah jadi orang Kristen. Betul? Itulah yang perlu kita lakukan setiap hari. Introspeksi, koreksi diri, bertobat lagi, bertobat lagi, bertobat lagi, hari demi hari, sampai kita dipanggil Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Saudara, mari kita ambil waktu 1 menit untuk kita merenungkan firman Tuhan kembali dalam hati kita dan kita meresponinya secara pribadi kita. Dan setelah itu saya dengan rendah hati minta contoh Michael ya untuk menutup dalam doa respon. Mari kita saat teduh lebih dahulu masing-masing meresponi firman Tuhan.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah bagi setiap kami. Kebenaran Injil sungguh membuat kami merasa sangat berharga ketika Kristus sendiri boleh memeluk kami kembali dengan status kami yang baru tentunya. Kami yang adalah manusia yang berdosa, yang harusnya dimurkai, yang dijauhi, dibuang, namun Kau sendiri boleh kembali untuk berinisiatif mencari kami, bahkan Kau menyelamatkan kami. Melalui peristiwa Lazarus ini, Tuhan, kami sekali lagi diingatkan mengenai satu hal yang penting buat hidup kami, apa yang menjadi latar belakang kami, apa yang menjadi berhala dalam diri kami. Dan biarlah semua berhala itu boleh terkikis, karena kami melihat hidup kami berharga bukan karena apa yang kami bisa lakukan, hidup kami berharga bukan apa yang dengan bisa kami kerjakan, kami punya, ataupun kami miliki, namun hidup kami berharga ketika Kristus memandang kami berharga. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran ini, dan biarlah kami mempunyai kekuatan itu melalui Roh-Mu yang kudus, untuk terus senantiasa mendorong kami untuk keluar daripada berhala kami itu. Karena kami sadar secara manusia, kami nggak mampu Tuhan, kami akan terus terseret di dalam kuatnya sengatan dosa itu yang selalu menarik kami kembali ke dalam lumpur itu. Namun kami butuh kekuatan-Mu, kami butuh kekuatan Roh-Mu yang akan terus mendorong dan juga menarik kami dengan kekuatan-Mu, dan kami ingin tinggal di dalam anugerah itu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, berkati hamba-Mu, Kojim, biarlah anugerah Tuhan dan juga hikmat-Mu boleh terus melingkupi hamba-Mu. Terima kasih, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Thank you, Michael.